kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Dan salam juga damai sejahtera pada saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada. Kita hari ini masih beribadah di rumah masing-masing karena situasi kita masih pada suatu situasi pandemi ya, COVID-19. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan pada pagi hari ini izinkan kami untuk akan menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Firman Tuhan diambil di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema hidup karena percaya. Pembacaan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 begini bunyi firman Tuhan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah pemberian Tuhan. Kita ada, kita hidup bukan secara kebetulan. Hidup ini bukan ada dengan sendirinya, tetapi hidup ini adalah karya Tuhan. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Orang ateis menyangkal kebenaran ini. Orang ateis tidak percaya kebenaran ini. Mereka tidak percaya Tuhan. Orang ateis dasarnya adalah sains. Ateis dasarnya adalah kecerdasan. Dasarnya filsafat. Nah, filsafat itu perenungan, dasarnya perenungan, percerdasan, filsafat. Mereka tidak menyadari bahwa semuanya itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Ada seorang anak Tuhan, seorang orang yang percaya Tuhan, tapi menjadi ateis. Dia menciptakan kapal. Dan kapal itu terkenal adalah kapal Titanic. Kapalnya mewah, kapalnya sempurna. Dia katakan kapal ini mewah, sempurna. Kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Apa yang terjadi saudara sekalian? Kapal itu tenggelam ketika menabrak gunung es. Dan korban seluruh kapal itu meninggal. Itulah bahwa kehidupan orang yang tidak percaya Tuhan akan berakhir dengan tidak baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ada politikus berhasil juga. Tadinya dia adalah anak Tuhan tapi menjadi ateis, tidak percaya Tuhan. Dia telah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden. Dan dia katakan, aku telah memperoleh suara sedemikian banyak. Tidak ada satupun yang dapat menggeser saya. Tuhan pun tidak bisa menggeser saya. Apa yang terjadi? Dengan kesombongannya melawan Tuhan. Akhirnya sebelum dilantik, politikus ini mengalami serangan jantung dan meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang melawan Tuhan akan hancur. Orang yang melawan Tuhan akan dihancurkan oleh Tuhan. Menara Babel dihancurkan, diserahkan. Lucifer dicampakkan oleh Tuhan. Manusia melawan Tuhan oleh pengaruh kuasa kegelapan, diusir dari Taman Eden. Raja Herodes sombong, tidak menghormati Allah, melawan Allah, dan mati karena kesombongannya.
Dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 23 dikatakan, dan ketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita harus percaya Tuhan. Hidup ini bersumber dari Tuhan, oleh anugerahnya, oleh karena anugerah Tuhan. Akibat dosa kita tersesat. Akibat dosa kita terpisah dari Allah. Akibat dosa kita mati binasa. Akibat dosa kita dibunuh oleh dosa. Tapi syukur kepada Tuhan Yesus. Oleh anugerah Tuhan Yesus, melalui Yesus Kristus kita ditebus. Oleh karena anugerah Yesus kita diselamatkan. Kita beroleh hidup yang berlimpah. Kita diberkati dan dipelihara. Inilah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Rasul Paulus menjelaskan hidup karena percaya ini adalah hidup sebagai musafir, hidup sebagai pengembara, hidup sebagai perantau dalam dunia ini. Karena 2 Korintus pasal 5 ayat 1 dikatakan begini bunyi firman Tuhan, karena kami tahu bahwa jika rumah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, hidup karena percaya ini adalah hidup kita dalam dunia ini. Paulus menjelaskan sebagai seorang perantau, sebagai seorang musafir, sebagai pengembara. Satu saat kita akan pindah tempat. Ya. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita adalah warga kerajaan surga. Hati kita tidak boleh melekat pada dunia ini. Hati kita tidak boleh melekat pada dunia ini. Hati kita tidak boleh melekat kepada kenikmatan duniawi. Hati kita tidak boleh melekat pada harta kekayaan duniawi. Hati orang percaya harus bersiap untuk kehidupan yang indah. Hati orang percaya harus bersiap kepada kehidupan yang sempurna, kehidupan yang mulia, kehidupan yang kekal, bebas daripada penderitaan dan air mata. Itulah hidup karena percaya menurut Rasul Paulus. Hidup karena percaya ini diartikan salah, keluar dari maksud Rasul Paulus yang benar. Hidup karena percaya ini seringkali diartikan, ditafsirkan dengan tafsiran yang salah. Ya. Ada orang berbuat nekat dalam kehidupan sehari-hari, pinjam uang di bank dengan jumlah yang besar, beli mobil, beli rumah, beli motor. Dia berpikir hidup ini karena percaya, bukan karena melihat. Akhirnya terjebak dengan utang bank. Susah. Ya. Maksud Paulus ini adalah berbicara bukan tentang hal-hal yang materi. Paulus berbicara tentang kehidupan kekekalan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya. Hidup karena percaya ini Paulus menjelaskan, wah, hidup ini harus kuat, hidup ini harus tabah. Hidup ini harus kuat, harus tabah. Paulus menjelaskan, menulis di dalam ayat yang ke-6 dikatakan harus senantiasa tabah. Senantiasa tabah artinya terus-menerus tabah. Diulang lagi dalam ayat yang ke-8, 2 Korintus 5:8. Diulang harus tabah. Artinya hidup ini tidak mudah, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini tidak mudah. Perjuangan yang berat. Hidup ini tidak mudah, ujian demi ujian harus dilewati. Hidup ini tidak mudah, kesulitan selalu kita hadapi. Hidup ini tidak mudah, penderitaan harus kita hadapi. Sakit penyakit bisa terjadi. Sekarang ini pandemi melanda seluruh dunia, banyak orang sakit. Di negeri kita, ya, PPKM darurat, banyak yang orang sakit. Rumah sakit penuh. Kuburan untuk COVID penuh. Kita berdoa untuk bangsa negara kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah ya, apa yang terjadi di dalam hidup dalam dunia ini.
Hidup karena percaya ini, Paulus menjelaskan bahwa kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Baik dan jahat akan dipertanggungjawabkan. Hidup karena percaya ini kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Perbuatan baik kita, perbuatan jahat kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Paulus juga mengatakan bahwa Paulus berusaha di dalam hidup ini, baik hidup di dalam hidup yang di luar maupun di dalam, dia harus berusaha berkenan di hadapan Tuhan. Paulus berusaha di dalam tubuh atau di luar tubuh untuk berkenan kepada Tuhan. Paulus juga harus berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup karena percaya ini motivasi hidup kita, motivasi pelayanan kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Motivasi pelayanan kita bukan hanya sekedar sebagai penampilan, hanya sebagai entertain atau artis. Jadi motivasi pelayanan kita supaya terkenal, supaya dapat pujian, bukan untuk supaya mendapat pujian. Motivasi pelayanan kita bukan supaya jadi besar, diilahkan dan dikultuskan. Motivasi pelayanan kita bukan menjadi besar, diilahkan, lalu dikultuskan. Jadi hidup karena percaya ini, motivasi hidup dan pelayanan kita harus berkenan kepada Tuhan. Ya. Pelayanan kita bukan menjadi besar, lalu diilahkan, dikultuskan. Motivasi pelayanan kita, pelayanan bukan menjadi satu pekerjaan. Pelayanan bukan satu mata pencarian. Pelayanan bukan hanya sekedar latah ikut-ikutan. Wah, buka toko kok sepi, usaha sepi lalu buka gereja aja. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pandemi sekarang ini bisa merupakan menjadi satu pelajaran. Pandemi ini juga bisa menjadi satu masa penampian. Tidak peduli siapapun, orang percaya, jemaat, hamba Tuhan, jika motivasinya tidak berkenan kepada Tuhan, akan tumbang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hidup karena percaya ini, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan bersama Tuhan. Hidup karena percaya ini, kita menuju kemuliaan kekal bersama Tuhan. Hidup karena percaya ini, hidup yang sempurna bersama Tuhan, melebihi segala-galanya. Hidup karena percaya ini, hidup yang sempurna bersama Tuhan, melebihi segala-galanya. Hidup karena percaya ini, Bapak Ibu sekalian, apapun situasinya, apapun keadaannya, kita hidup karena percaya. Hidup karena percaya ini, apapun situasinya, hidup kita adalah hidup karena percaya. Ada upah, ada pengharapan, ada kepastian. Di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Hidup karena percaya tidak pernah sia-sia. Ada upah, ada pengharapan, ada kepastian. Di dalam Tuhan kita percaya tidak pernah sia-sia. Amin. Bapak Ibu sekalian, tetap semangat. Kita akan berdoa. Ya. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan menyanyi satu lagu, satu pujian. Ya Tuhan, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin.
Aku percaya, ya Tuhan aku percaya. Ya Tuhan aku percaya, aku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hidup ini adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Kami mengucap syukur. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan bersama Tuhan. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kami hidup karena percaya. Ada upah, ada kepastian, ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati anak-anak-Mu. Berkati biji mata-Mu. Berkati orang-orang yang sudah Engkau tebus. Orang-orang yang Engkau kasih dengan kasih-Mu yang luar biasa. Berkati kekasih-kekasih kami dimanapun mereka berada. Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka. Mereka adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami, hidup karena percaya. Apapun situasinya, kami percaya kepada Tuhan. Sumber segala berkat, sumber hidup. Terima kasih. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selalu digenapi di hidupku, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.